ya, kewajiban sosial. Terus kalian, saya tidak perlu memperpanjang ini, tapi saya pernah menyampaikan suatu ketika bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, ya kan? Dan yang mendapat julukan itu hanya manusia. Malaikat tidak mendapatkan julukan makhluk sosial, binatang apalagi tidak mendapatkan julukan makhluk sosial, ya kan? Apalagi iblis, ya kan? Tidak mendapatkan julukan makhluk sosial. Yang semuanya sepakat yang mendapatkan julukan makhluk sosial itu adalah manusia. Artinya, including dalam diri manusia itu jiwa sosial. Dan itu sebabnya salah satunya kenapa di dalam Islam itu ada ibadah-ibadah yang nilai sosialnya itu lebih mendominasi daripada nilai-nilai spiritualnya. Zakat misalnya, ya, itu adalah ibadah spiritual yang harus dilakukan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi aspek sosialnya di sana lebih menonjol. Untuk apa? Untuk mengimplementasikan sifat dan karakter manusia bahwa dia adalah makhluk sosial. Allah Subhanahu wa taala memberikan perangkatnya. Ini loh cara kamu untuk bisa melaksanakan, mempraktekkan dirimu itu makhluk sosial. Tunaikan zakat ketika sudah mampu menunaikannya. Berikan infak dan sedekah dalam kondisi apapun, sedikit atau banyak, ya kan, dan seterusnya. Nah, terus kalian, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu dalam hal bagaimana orang itu melakukan ibadah sosial secara berurutan, kira-kira begitu. Dan kalau kita lihat di ayat ini dan juga ayat-ayat yang lain, ibadah sosial paling tinggi yang dilakukan seorang manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, gitu kan? Jadi, ibadah sosial paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu birrul walidain. Ya, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bahkan kalau kita lihat berbuat baik pada orang tua itu bukan hanya ketika beliau-beliau itu masih hidup, bahkan ketika beliau itu sudah meninggal, kita pun masih berkewajiban berbuat baik kepada mereka. Bahkan doa untuk berbuat baik kepada orang tua di saat keduanya sudah meninggal, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengajarkannya. Yang kemudian kita tambah doa itu dengan Rabbighfirli wa liwalidayya, ya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, bahkan ada seorang nabi Bapak sekalian yang mengajarkan kita berdoa kepada orang tua kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam di surat apa itu? Ibrahim, ya, ayat yang ke-41. Ya, Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, ampunilah orang-orang mukmin pada hari penghisapan nanti. Nah, kita lihat di sini Bapak sekalian, objek penilaian yang keempat, kita ini termasuk orang yang berbuat baik kepada orang tua, atau karena udzubillah min dzalik, kita ini termasuk orang yang durhaka kepada mereka. Ya. Kalau masih kita ini naudzubillah durhaka kepada mereka, kita masih punya waktu untuk bisa memperbaikinya sekarang. Yang keempat, ya. Yang kelima, nah sekalian, ini biasanya orang sering tidak objektif di sini, yaitu ya menilai tugas dan amanah yang diembankan kepada dirinya. Ini ada sebuah hadis ini terkait dengan peristiwa gitu ya. Saya baca saja. An Abi Hurairah qala bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhadditsul qauma. Dari Abi Hurairah, dia berkata, ketika kita dalam sebuah majelis yang waktu itu Rasulullah SAW sedang berbicara kepada kaum, memberikan tausiah dan seterusnya, ja'ahu Arabiyyun, datanglah seorang Arab Badui, faqala matas sa'ah, kapan hari kiamat? Gitu kan. Jadi di saat Rasulullah SAW memberikan ceramah, ya, memberikan arahan atau nasihat, tiba-tiba ada orang Arab Badui interupsi, wahai Rasulullah, kiamat itu kapan? Ya, kiamat itu kapan? Para sahabat juga kaget waktu itu. Jadi di tengah-tengah Rasulullah SAW menyampaikan tausiahnya kira-kira begitu, ada seorang Arab Badui yang angkat tangan.
Interupsi, kira-kira begitu kan? Interupsi wahai Rasulullah. Apa? Kiamat itu kapan? Jadi interupsi kiamat itu kapan? Bukan menginterupsi apa yang disampaikan Rasulullah waktu itu. Famadu Rasulullah SAW yuhadits. Rasulullah waktu itu tetap melanjutkan pembicaraannya. Faqala ba'dul qaum, maka sebagian kaum mengatakan sami'a ma qala fakariha. Rasulullah sebetulnya mendengar, tapi mungkin dia kurang berkenan dengan interupsi itu, kira-kira begitu. Ya. Wa qala ba'dhum bal lam yasma'. Ya, ada yang lain mengatakan enggak, Rasulullah memang tidak mendengar. Hatta idza qadha hadithahu, sampai ketika Rasulullah SAW menyelesaikan arahannya. Jadi ketika memberikan arahan itu selesai, qala, beliau bertanya, aina arrahus sa'il anisa'ah? Endi wong sing takut dina kiamat kapan mau? Endi sing takut dina kiamat mau? Qala ha ana. Dia mengatakan, pulau Rasulullah, saya wahai Rasulullah yang tanya tentang kiamat itu kapan. Ya. Qala, ini sekalian kita cermati ini. Qala, beliau bersabda, fa idza dhuyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah. Beliau bersabda, ketika amanah itu disia-siakan, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Ya. Qala, orang ini masih nanya lagi gitu kan. Kaifa idha'atuha? Rasul, terus cara menyia-nyiakan amanat itu seperti apa? Kok ada orang yang menyia-nyiakan amanat? Qala, beliau bersabda, ya, idza ussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Ketika amanah itu diserahkan, dipegang oleh orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Gambarannya Bu sekalian, mudah-mudahan kesimpulan saya ini salah. Begitu kita termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan amanat, kitalah termasuk orang-orang yang menyebabkan cepatnya datangnya hari kiamat itu. Karena di antara tanda datangnya hari kiamat itu adalah idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Ketika perkara itu, urusan itu dipegang oleh orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.